warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kepada mahasiswa semester 3 program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Teori Dasar Sistem bersama saya, dosen pengampunya Ibu Siti Sahara. Pada pertemuan pertama ini, kita akan menggunakan sistem daring. Berikut identitas mata kuliah kita. Oke, nama mata kuliah kita Teori Dasar Sistem dengan kode mata kuliah 54331172 dengan pengajarnya saya sendiri yaitu Ibu Siti Sahara. Untuk semester 3 jumlah SKS-nya 2 SKS. Jam per minggunya 2 kali 50 menit untuk tatap muka karena kita dalam kondisi COVID-19 ini, jadi kita belajar melalui via online untuk mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk tujuan mata kuliah, diharapkan kalian mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Teori Dasar Sistem ini mampu menerapkan sistem thinking dan sistem dinamis dalam bentuk studi kasus yang sederhana maupun data-data dari hasil pengamatan, serta membuat sistem yang membantu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dengan menggabungkan beberapa ilmu yang telah kalian dapatkan dari mata kuliah lainnya. Untuk jadwal perkuliahan, kita ada 16 kali pertemuan, di mana di pertemuan ke-8 dan 16 itu nanti ada UTS dan UAS. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan sedikit teori mengenai sistem dengan non-sistem, terus kelompok-kelompok apa saja yang ada pada sistem. Pada pertemuan kedua, kita masih membahas pengenalan mengenai sistem, tetapi nanti pembahasannya berfokus pada perbedaan antara sistem, model, dan simulasi, lalu situs pengembangan sistem, pemodelan sistem, dan metode simulasi model. Lalu pada pertemuan ketiga, kita akan sedikit membahas tentang sistem thinking, apa itu definisinya, konsepnya, pendekatannya, dan hukum-hukumnya, serta perbedaan antara sistem thinking dan problem solving, lalu sistem thinking sebagai bahasa. Pada pertemuan keempat, kita akan bahas tentang aplikasi apa saja pada sistem thinking, alat-alat bantunya, 5 aturan dasar sistem thinking, tingkat kematangan pada sistem thinking, dan contoh-contoh aplikasinya. Pada pertemuan kelima, kita masuk ke sistem dinamis, di mana di situ kita akan bahas tentang kontribusi J. Forrester, latar belakang matematis, dan pengertian dan definisi sistem dinamis. Masih pada pertemuan kelima, kita akan bahas perbedaan antara sistem thinking dan sistem dinamis, lalu umpan baliknya. Pada pertemuan keenam, kita akan bahas tentang delay atau jeda, diagram casual loop, dan diagram stock and flow. Pada pertemuan ketujuh, kita akan bahas contoh-contoh kasus pada sistem dinamis. Setelah UTS, di pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang aplikasi perangkat lunak sistem dinamis. Lalu di pertemuan 10 kita akan bahas tentang struktur sistem dinamis dan perilakunya. Nah, pada pokok materi struktur sistem dinamis dan perilakunya itu Ibu bagi menjadi 5 pertemuan. Jadi kita akan tetap bahas itu sampai ke pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang pengembangan model sistem dinamis. Pertemuan 15 kita akan bahas pemodelan atau simulasi berbasis spasial. Dan pertemuan ke-16 seperti tadi yaitu UAS.
Evaluasi Ibu punya 3 komponen sistem penilaian, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Untuk tugas itu nanti kita ada tugas mandiri dan kelompok dengan bobot penilaian 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk referensi buku, kalian bisa cari buku mengenai simulasi sistem industri, manajemen peralatan, aspek operasional dan perawatan, sistem thinking dan pemodelan sistem dinamis, lalu simulasi, teori dan aplikasinya, atau kalian juga bisa cari jurnal-jurnal yang berkaitan tentang teori dasar sistem. Kita lanjut pembahasan kita sedikit teori mengenai sistem. Apa itu sistem? Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen atau elemen atau unsur yang saling berkaitan hingga dapat mempengaruhi fungsi dari masing-masingnya atau satu sama lain dengan urutan ataupun prosedur tertentu dalam mencapai suatu tujuan atau bisa dikatakan dalam menghasilkan suatu output. Bisa kita lihat di gambar ini bagaimana komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan komponen seterusnya saling berhubungan untuk bisa menghasilkan suatu input tertentu. Sedangkan pada sistem lain yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih kompleks atau super sistem, terdapat sistem yang lebih kecil yang akan bertindak sebagai ataupun menjadi sebuah komponen atau subsistem tersendiri. Sehingga jika kalian perhatikan maknanya, maka dalam suatu sistem akan memiliki komponen-komponen lingkungan di mana objek eksternal yang dinyatakan oleh batasan sistem itu sendiri, lalu ada batasan yang menyatakan mana sistem, mana entitas eksternalnya. Ada juga interface atau media yang menghubungkan sistem dengan entitas-entitas eksternalnya. Lalu ada masukan dan keluaran. Nah, masukan itu bisa dikatakan data, perintah atau kendali, sedangkan keluaran ya kalian tahu itu sebagai hasil pemrosesan yang berupa data, informasi, kendali dan sejenisnya. Selain itu, pada sistem juga akan ada prosedur di mana yang menentukan relasi dan urutan kerja atau peran komponen-komponennya. Di sistem juga pasti ada tujuan di mana hasil dan sasaran yang ingin dicapai dengan pengoperasian sistem. Dengan memperhatikan definisinya juga, kita akan tahu bahwa setiap sistem memiliki beberapa karakteristik umumnya. Yang pertama, setiap sistem memiliki tujuan atau sasaran bersama. Kedua, pada semua komponennya yang ada dalam sistem harus dihadirkan agar sistemnya dapat mencapai tujuan ataupun sasarannya secara optimal. Yang ketiga yaitu urutan atau susunan komponen juga akan berpengaruh pada kinerja sistem. Dan yang keempat, biasanya sistem akan mempertahankan stabilitas melalui mekanisme umpan balik. Sebagai ilustrasi untuk mempermudah pemahaman kalian tentang sistem, kita bisa lihat contoh sebuah sistem buatan manusia yang berupa sistem monitoring kendaraan sederhana atau SMKS. Pada sistem ini memiliki lingkungan yang terdiri dari 4 entitas eksternal, yaitu receiver GPS, sensor suhu atau temperatur mesin, sensor bahan bakar, dan server basis data.
Untuk berhubungan dengan lingkungannya, sistem ini memiliki beberapa interface ataupun aliran input-output dari dan ke dalam sistem yang berupa kabel-kabel serial dan jaringan komputer atau network. Sedangkan komponen-komponen sistem beserta relasi yang terdapat di dalamnya bisa kalian lihat pada diagram berikut ini. Diagram ini bisa dikatakan sebagai dekomposisi atau tingkat pertama dari sistemnya. Sedangkan tujuan atau sasaran sistem dapat kita lihat dari fungsi masing-masing komponennya plus fungsi-fungsi secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara sistem dengan non-sistem. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa setiap sistem akan memiliki beberapa komponen yang saling berelasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi, tidak akan ada satu komponen pun yang terisolasi di dalamnya. Dengan demikian, pasti akan terjadi suatu perubahan atau akibat, baik itu besar ataupun kecil, jika terdapat satu atau lebih komponen yang dihilangkan, atau bahkan ditambahkan. Sebaliknya, pada non-sistem merupakan koleksi dari beberapa komponen yang sebenarnya tidak saling berelasi ataupun berkaitan, dan juga tidak berinteraksi satu sama lainnya. Secara umum, komponen pada non-sistem bersifat independen satu sama lainnya, meskipun memang sebagian di antaranya bisa jadi saling terkait. Berdasarkan gambar ini, kalian juga bisa mendefinisikan sendiri apa itu sistem dan apa itu non-sistem. Kelompok-kelompok sistem. Pada dasarnya, sistem dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu sistem alami atau natural dan sistem buatan manusia atau handmade. Sistem alami merupakan bagian-bagian dari alam itu sendiri, di antaranya bisa sistem matahari, sistem bintang, sistem hidrologi, ekosistem, sistem pertumbuhan tanaman, dan lainnya. Sedangkan pada sistem buatan manusia bisa dikatakan sistem baru yang memang secara sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Contohnya saja seperti sistem transportasi, sistem informasi, sistem perpustakaan, sistem sosial, dan lainnya. Sistem alami masih dapat lagi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sistem fisik dan sistem kehidupan. Sistem fisik adalah bagian fisik dari alam itu sendiri. Misalnya saja sistem-sistem matahari, sistem bintang, sistem hidrologi. Sedangkan sistem kehidupan adalah sistem di mana manusia atau makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Tentu di luar sistem-sistem tadi masih banyak sistem atau kategori lainnya. Tugas kalian adalah carilah contoh sistem-sistem apa saja yang ada di luar sistem yang Ibu sebutkan tadi. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan kedua. Mengutip kata motivasi belajar dari Bapak B.J. Habibie, jadilah anak muda produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional. Semangat terus belajarnya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.